ada hal Pak Mahfud, saya belum pernah cerita di forum atau kepada halayak manapun. Sebetulnya pada saat Gus Dur berangkat ke Amerika, ke Baltimore waktu itu, sesudah kita, presiden? sesudah turun, sudah jatuh. Ya. Kita kan mengantar ke ruang VIP Suta, Soekarno-Hatta. Kemudian saya diminta oleh seseorang untuk bertemu karena ada pesan surat dari Gus Dur. Kemudian setelah dari Suta, sore kita melepas Gus Dur. Kemudian saya datang ke tempat orang yang menyampaikan bahwa ini ada pesan dari Gus Dur tertulis. Jadi saya rasa yang nulis orang lain, tapi yang tanda tangan Gus Dur. Sebetulnya Gus Dur sudah mengundurkan diri waktu itu. Nah itu itu yang dibilang ke sudah saya. Mengundurkan diri. Saya berdua sama bapak itu, saya bilang untuk kebaikan semuanya, saya bilang saya minta korek api, saya bakar. Surat itu, ini baru pertama kali saya menyampaikan. Surat itu saya bakar. Setelah itu surat saya bakar, saya ambil percikan dari kertas-kertas itu, terus saya taruh di vas begini, saya campur dengan tanah di vas itu sudah. Kalau itu sampai tersiar, bubar PKB. Waktu itu ya? Waktu itu, bubar PKB. Jadi sudah, saya bakar, saya taruh di vas itu. Sudah, saya tidak cerita kepada siapapun dan kepada orang ini juga saya bilang, sudah ya, hanya kepada panjenengan untuk kebaikan bersama. Sudah. Jadi confirm kan bahwa Gus Dur pernah bilang ke saya mungkin ada dan rekayasa itu sudah, kan. Ya. Dia saya mau mundur aja. Terus saya telepon waktu di Amerika. Di mana persisnya Pak waktu itu? Dia kan Gus Dur bilang mau mundur. Pak Mahfud kamu masuk PKB aja gitu. Biar PKB maju. Ini di Amerika. Jadi ini sebelum berangkat ke Amerika. Sudah ada beliau itu ya? Sudah bikin surat mundur. Iya, dari Dewan Suro. Tapi kan di konstruksi PKB itu Dewan Suro ini penguasa tertinggi. Betul. Gus Dur kalau saya menyebut bukan hanya founder tapi owner. Kalau beliau mundur sudah bubar ini partai. Saya berpikir begitu. Kalau Gus Dur mundur dari PKB saya tidak mau masuk. Jadi pasti bubar PKB saya bilang. Waktu itu ya. Iya. Sudah saya bakar surat itu. Kalau Gus Dur mundur saya tidak masuk PKB. Bubar PKB saya bilang. Apa dalam pertimbangan cepat Bu Hovifah mengambil putusan membakar itu? Bubar itu partai. Keyakinan bahwa itu akan bubar. Saya yakin bahwa ini kan nggak ada payungnya. Itu tahun 2001 Pak. Ya. Tahun 2001. Udah, terus saya campur dengan tanah yang ada di vas. Ini cerita yang belum pernah terpublikasi, Bu ya? Belum. Iya, luar biasa. Lalu kemudian dari episode persahabatan Pak Mahfud dengan Bu Hovifah itu kan salah satunya itu tadi, awal-awal PKB dibangun itu seperti itu. Meskipun dalam dinamikanya pecahkan PKB, Pak ya. Iya. Nah, Bu Hovifah mungkin menjelaskan, Bu, masa-masa seperti itu bagaimana sulitnya dihadapi, lalu Anda berdua itu kukuh pada jalur bersama Gus Dur. Apa, Bu? Iya, saya sering kali menyampaikan ke Gus Dur, Pak Mahfud ini kan punya pikiran-pikiran yang bisa dilempar kemana saja dengan idealisme yang luar biasa yang saya sampaikan. Ketika Gus itu Dur, ya, Pak Mahfud ini kayak peluru tak terkendali. ini perlu kita cerita nanti, Bu. Itu bahasa saya, peluru tak terkendali. Dan Gus Dur membutuhkan tim yang memang bisa mengawal perjalanan dan implementasi pikiran-pikiran yang seringkali out of the box, pikiran-pikiran yang mungkin beresiko. Dan Gus Dur seringkali tidak menghitung resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang itu. Maka apa yang seringkali kami lakukan, bagaimana bisa relatif menjaga Gus Dur dari kemungkinan kontradiktif yang bisa menimbulkan hal yang tidak kita harapkan. Kegaduhan besar, guncangan begitu ya. Biasa kemudian kita subuh mengawal Gus Dur.
Saya rasa tidak banyak ya Pak Mahfud yang bisa subuh mengawal Gus Dur, karena kita seringkali ketemu sampai jam 2, jam 2 gitu. Benar Bu, saya minta Ibu sama Pak Mahfud menjelaskan ini lucu. Jadi di buku tentang Gus Dur itu yang ada Pak Mahfud saya baca Bu. Jadi pernah satu waktu sahabat-sahabat ring satunya Gus Dur kira-kira gitu ya. Bu Hovifah, Pak Mahfud, Pak Alwi Shihab, mungkin Pak Sarkasi Nur kalau nggak salah ada juga di situ. Dulu Pak Lopa juga. Pak Lopa juga. Nah, katanya ketemu di rumah dinasnya Bu Hovifah. Langsung ini beberapa orang ini udah mulai gundah gulana nih, gimana kok Gus Dur ini masih sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengguncang kan, yang itu diyakini tidak diverifikasi informasinya ketika sampai. Dari mana informasi itu? Lalu Mbak Yeni mengatakan Gus Dur itu biasanya habis sembahyang subuh itu jalan-jalan, lalu orang-orang datang, jalan subuh, lalu orang datang kemudian menyampaikan sesuatu yang disampaikan, sehingga Bapak Ibu berdua dan yang lain bergantian untuk mendampingi ketika subuh. Bergantian ya, gitu saya sama Pak Mahfud yang agak rutin ya. Ada hal yang kemudian menjadi peneduh sebetulnya dari kemungkinan kalau orang bangun, misalnya tahap pertama itu informasi yang sampai itu menimbulkan konflik of interest misalnya. Nah itu khawatir kebawa pada pagi hari, siang hari, dan seterusnya. Biasa Gus Dur kalau jalan subuh selalu menukil syiiran Abu Nawas, I'tiraf, selalu. Dalam keadaan stroke yang sudah 3 kali, Gus Dur masih hafal 2000 bait. Kalimat-kalimat I'tiraf dari Abu Nawas. Jadi tiap pagi. La hilastulil firdausi ahla. Ya Allah, jikalau aku ini sebenarnya nggak pantas masuk surga Firdaus. Wala aku alan naril jahim, tapi aku juga tidak akan kuat jika kau masukkan ke dalam neraka jahimu. Dan seterusnya diterjemahkan, dijelaskan. Sampai dulu Pak Wimar Witular, kan beliau juga rajin ikut jalan subuh. Jubirnya Gus Dur ya. Beliau sampai bilang, Gus Dur saya ini sekuler, tapi kalau saya sering jalan subuh begini, saya bisa jadi ideolog. Karena Gus Dur tidak hanya membaca dan menerjemahkan, tapi juga memberikan makna dan menjelaskan ini kalimat ini, misalnya wa umrina kisun fi kulli yaumin, umurku ini berkurang setiap hari. Fadan biza idun kaifahtimali, tapi dosa-dosaku bertambah. Bagaimana cara aku menanggungnya? Indah ya. Jadi itu tidak hanya diterjemahkan, tapi juga dijelaskan. Nah, dalam proses perjalanan berikutnya itu akhirnya ya baca kalimat I'tiraf itu.